Halo, hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang cerah ini, perkenalkan nama saya Mailani Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan isi makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Apa sih Pancasila sebagai sistem etika itu? Kita lanjut ke materinya. Bye. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia memiliki fungsi yang sangat fundamental, bukan hanya sebagai pedoman dalam penyusunan hukum dan sistem politik. Pancasila juga memiliki dimensi moral yang dapat dipahami sebagai sistem etika. Etika sendiri merupakan cabang filsafat yang membicarakan mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah, pantas dan tidak pantas, serta norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, etika berperan sebagai pengendali agar manusia tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang. Lanjut, rumusan masalah makalah saya ada 3. Yang pertama, bagaimana sila pertama Pancasila dapat menjadi landasan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila sebagai sistem etika di era modern. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana cara penerapan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Lanjut, kita ke tujuan penulisan. Di sini tujuan penulisan makalah saya ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian etika secara umum, menguraikan aliran-aliran etika menurut filsafat. Ketiga, menjelaskan bagaimana Pancasila dapat dikategorikan sebagai sistem etika, menunjukkan pentingnya Pancasila sebagai pedoman etika bangsa Indonesia. Dan di sini ada manfaat penulisan makalah saya secara akademis memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai Pancasila, bukan hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai sistem etika, dan secara sosial memperkuat identitas moral bangsa Indonesia di tengah tantangan globalisasi. Nah, di sini lanjut kita akan langsung masuk ke isi makalah dan pembahasan makalah saya. Kita langsung lanjut ke isi makalah saya. Pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan, adat, atau watak. Ketika dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang baik buruk tingkah laku manusia sejauh dapat dipahami oleh akal budi. Etika membahas pertanyaan bagaimana manusia seharusnya bertindak. Dalam filsafat, etika dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada etika deskriptif, yang kedua ada etika normatif. Etika deskriptif menggambarkan pelaku moral yang berkembang dalam masyarakat. Etika normatif menentukan norma-norma atau kaidah yang seharusnya diikuti manusia. Pancasila termaksud dalam kategori etika normatif sebab ia memberikan turunan dan pedoman konteks tentang bagaimana manusia Indonesia harus bersikap. Di sini lanjut ke aliran-aliran etika. Aliran-aliran etika ada 4. Yang pertama, etika keutamaan, menentukan pada pembentukan watak dan kebajikan. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab karena menekankan pelaku luhur dan bermoral. Yang kedua, etika
teleologis. Etika ini menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Contohnya seperti utilitarianisme yang menekankan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Relevan dengan sila kelima atau sama dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada etika deontologis. Etika ini dikembangkan oleh Immanuel Kant, menekankan kewajiban moral tanpa memperhatikan akibatnya. Yang keempat, aliran-aliran etika dalam makalah saya ternyata ada 3, saya salah sebut tadi. Kita lanjut saja ke berikutnya. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila dapat dipahami sebagai sistem etika karena setiap sila mengandung nilai-nilai moral yang mengatur kehidupan manusia Indonesia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Sila pertama memberi pedoman etika religius bahwa manusia harus menyadari hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, sila kedua memberikan pedoman etika kemanusiaan, yaitu sikap adil, beradab, dan menghormati martabat manusia. Sila ketiga memberi pedoman etika persatuan, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Sila keempat memberikan pedoman etika demokratis, yaitu menjunjung tinggi musyawarah kebijaksanaan dan partisipasi. Yang kelima dan terakhir, sila yang kelima memberi pedoman etika keadilan sosial, yaitu pemerataan kesejahteraan, solidaritas sosial. Oke, lanjut kita ke pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Penerapan Pancasila sebagai sistem etika sangat penting bagi bangsa Indonesia, dikarenakan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika ini sebagai pedoman moral dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara, dan sebagai identitas bangsa yang membedakan Indonesia dari bangsa lain, dan sebagai solusi krisis moral terutama menghadapi tantangan globalisasi, korupsi, dan intoleransi. Nah, lanjut kita ke kesimpulan makalah saya. Dari isi-isi yang saya sudah jelaskan tadi, pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, inilah kesimpulan makalah saya. Pancasila bukan hanya dasar negara dan ideologi bangsa, tetapi juga merupakan sistem etika yang menyatukan nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokratis, dan keadilan sosial. Setiap sila mengandung dimensi moral yang seperti saya bacakan tadi, ada dimensi moral dari sila pertama sampai sila kelima yang mampu menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kolektif. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia akan memiliki landasan moral yang kuat dalam menghadapi krisis moral, tantangan globalisasi, dan dinamika kehidupan berbangsa serta bernegara. Dapat disimpulkan bahwa sila pertama menjadi landasan utama etika yang menuntun kehidupan bermoral. Namun, tantangan globalisasi dan melemahnya nilai-nilai kebangsaan harus diantisipasi. Oleh karena itu, generasi muda perlu tampil sebagai garda terdepan dalam menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, teladan, serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada saran makalah saya. Nah, di sini Anda bisa lihat saran makalah saya. Oke, baik, di sini saya akan bacakan saran makalah saya. Yang pertama ada pendidikan etika berbasis Pancasila harus diperkuat di semua jenjang pendidikan. Yang kedua, pemerintah, masyarakat, dan generasi muda harus bersama-sama mengaktualisasikan nilai-nilai etika Pancasila.
Yang ketiga, Pancasila perlu dijadikan pedoman moral dalam setiap kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Oke, sekian dari presentasi makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai sistem etika